Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas ada beberapa menteri ya di kabinet Presiden Prabowo yang dikabarkan akan mengalami reshuffle ya. Kenapa gitu ya? Wah, terkejut juga kita ya. Memangnya kinerja para menteri sudah maksimal gitu ya. Ya, salah satunya menjadi sorotan netizen adalah Menteri Investasi Bahlil ya. Dia menteri apa ya? Ya, itu teman-teman ya. Pokoknya ini semua gara-gara kebijakan terkait gas LPG 3 kg yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Jangan membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, karena pada akhirnya Presiden Prabowo juga yang harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini menarik teman-teman. Ini isu reshuffle ini ya sendiri ya dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya, Budi apa nama lupa lagi, Jiwandono ya, yang mengatakan bahwa tidak ada rencana perombakan kabinet. Namun di sisi lain Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ya justru menyatakan bahwa isu ini memang ada gitu ya. Ini menjadi tanda besar ya, tanda tanya besar teman-teman, mengapa pernyataan dari petinggi partai tidak selaras. Hal ini justru bisa membingungkan masyarakat, termasuk Presiden Prabowo sendiri. Menariknya, reshuffle kabinet saat ini bukan hanya menjadi hak prerogatif presiden, tetapi juga seolah-olah bergeser ke tangan netizen gitu ya. Ya, penilaian dari masyarakat di media sosial teman-teman kini menjadi faktor yang sangat diperhitungkan ya. Banyak survei dan laporan yang beredar mengenai dengan rapot merah di kabinet gitu ya. Ada yang menyebut 5 menteri ya kan? Ada yang menyebut 10 menteri gitu ya, dengan berbagai indikator gitu ya, penilaian yang sering kali subjektif gitu ya. Dan ini menarik teman-teman, beberapa nama menteri yang sering disebut gitu ya dalam isu reshuffle ya. Ya, kita dengarkan dulu abang kita ini menjelaskan. Mari kita simak video berikut ini. Kalian tahu ya, bakalan ada beberapa orang menteri di kabinet Bapak Prabowo yang akan di reshuffle. Kenapa terkejut? Kok terkejut? Emang menteri kalian? Aduh, gimana Pak Bahlil? Mental aman? Pak Bahlil ini menteri yang salah satu yang sedang disorot netizen ini. Gara-gara gas LPG 3 kg. Itu makanya Pak Bahlil ya kan, jangan pernah membuat sebuah kebijakan yang tidak pro masyarakat. Ujung-ujungnya ditelepon Bapak Prabowo kan. Dan netizen mengatakan, tolong dulu itu salah satu itu menteri itu bisa itu di reshuffle. Langsunglah kau masuk daftar. Aduh, Pak Bahlil. Kok gitu kali Pung, masuk daftar rupanya dia. Kan kalian yang bilang. Dari mana kau tahu Pung, banyak kali pemberitaannya. Aduh. Jadi isu ini ya
dibantah ya, isu reshuffle ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya, Budi Jiwandono mengatakan bahwasanya tidak ada isu reshuffle di dalam kabinet Bapak Prabowo. Tapi masalahnya Sekjen mengatakan bahwa isu itu ada. Mananya ini kok nggak sepaham kalian? Bapak Ahmad Muzani mengatakan bahwasanya menyikapi akan isu reshuffle ini, malah menyatakan bahwasanya beliau meminta kepada para menteri dari Gerindra supaya kerja lebih keras lagi. Artinya apa? Supaya jangan ada menteri dari Gerindra yang di reshuffle. Aduh, Sumi Dasko juga mengatakan seperti itu. Ya, bakalan ada isu reshuffle. Nah, kenapa Wakil Ketua Umum mengatakan tidak ada isu reshuffle? Tolonglah dulu bapak-bapak, samakan dulu bahasa kalian, biar masyarakat jangan bingung. Terlebih lagi presiden kami jangan bingung. Gimana yang anggota di bawah ini, kok nggak ada yang kompak? Ya kan? Capek loh Bapak Prabowo itu memikirkan masyarakat. Jangan memikirkan anggotanya, makin capek dibikin pikirannya. Tapi itulah, itu bukan perkara penting. Mungkin informasinya kurang nyampe. Aduh. Tapi isu reshuffle ini jujur aja gue bilang ya, ini sangat mengejutkan ya bagi menteri. Bukan bagi masyarakat. Malah kalau permintaan masyarakat, kalau bisa separuh di reshuffle itu. Permintaan masyarakat kan begitu. Nah, permintaan dari RT 16 wakil presidennya yang di reshuffle. Permintaan dari RW 24 presidennya yang di reshuffle. Maunya mereka Anies Baswedan lah yang jadi presiden. Paten kali, Pak. Baru kali ini ada golongan yang kepingin presiden yang di reshuffle. Aku ingat kali apa kata-katanya si Dokter Tipa itu. Pak Refli Harun, bagaimana kira-kira itu Anies Baswedan? Saya optimis dia akan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden. Dokter Tipa. Aduh, ya, tahu ndak kalian? Jujur aja aku bilang sama kalian, ya, makin ke sini, ya, hak untuk mereshuffle kabinet, ya, itu dari seorang presiden itu bergeser kepada seorang netizen. Setahu kita kan yang mereshuffle itu kan presiden. Sekarang itu penilaian netizen bisa menentukan seseorang itu kena reshuffle. Nah, itulah hebatnya netizen Indonesia. Pokoknya jangan macam-macam. Aku bilang sama kalian, jangan macam-macam sama netizen Indonesia. Sikit kalian bergerak kena rujak. Semua dalam pantauan masyarakat ini, wah. Jadi jangan kalian bilang mentang-mentang kalian itu pilihan dari Bapak Prabowo, jadi nggak bisa dikoreksi, salah besar. Justru kami masyarakat menginginkan yang membantu Bapak Prabowo adalah orang-orang terbaik. Mungkin saja waktu memimpin, memilih kalian Bapak Prabowo, ya mungkin salah pilih, bisa saja. Kan begitu. Nah, sekarang pada saat masa reshuffle ini, ya kan begitu, kalau nanti memang di reshuffle, nah itu artinya apa? Itu artinya rakyat turut serta di dalam membantu Bapak Prabowo dalam memilih orang-orang yang terbaik. Iya dong. Ya, jadi, ya inilah hebatnya netizen ini, biar tahu kalian. Begitu ada isu reshuffle, di media sosial banyak kali yang membuat seperti ini. 5 menteri dengan rapok merah di kabinet Bapak Prabowo. Udah ada keluar rapoknya, Pak. Ada lagi yang bilang 10 menteri dengan peringkat terendah. Kan
Kan begitu. Setelah itu ada itu apa namanya, entah survei entah lembaga apa itu kan. Jadi melakukan sebuah survei, tapi nilainya itu biar tuh kalian minus semua. Ya kan, contoh ya, Natalius Pigai skornya itu minus 117. Ada pula skor minus. Ambil dari titik paling rendah 0 gitulah. Minus. Mana pernah contohnya dapat nilai contohnya? Berapa nilaimu di sekolah tadi matematika? Dapat minus 8 aku kata. Nilai apa minus 8? Ada aja. Iya kan? Jadi ini dia, aku bantu kalian ya. 10 menteri dengan rapor merah di kabinet Bapak Prabowo. Jadi ikut-ikutan dulu aku. Ya, ini dari media, ya kan? Yang pertama itu, ya kan? Betul tebakan kalian Menteri HAM. Siapa itu? Natalius Pigai. Aduh, tapi memang jujur aja aku bilang, kayaknya 100 hari ini nggak ada dobrakan yang terlalu signifikan gitu loh. Bikin program apa kayak gitu loh. Ini enggak. Begitu masuk ke kabinet, besoknya itu minta uang 20 triliun. Absurd kali. Awak biasanya kalau diangkat contohnya, enggak berani minta-minta. Kalaupun ada kekurangan, diamin aja lah. Itulah kau minta-minta. Jadi kayak gini lah kan, kau pula nomor 1. Jangan ada yang rusuh. Tidak ada ngomongin masalah suku sini ya. Jangan ada yang rusuh. Jangan pernah menyangkut pautkan dengan suku, dengan agama, ras, golongan tertentu. Ingat itu ya. Jadi Opung Parbelak pun juga tidak pernah apa namanya menampilkan sesuatu yang menonjolkan ras, suku, agama, golongan tertentu. Nggak boleh itu ya. Yang kedua ya, kita tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Menteri Koperasi, siapakah itu? Budi Hari. Kok tahu kau? Ya Budi Hari lah. Ketua umum itu diamkan aja lah. Iya pun kan itu kan salah satu juga yang kau dukung kemarin. Sekarang begini, kita dukung nggak kita dukung, ya yang penting kita kasih nilai. Maksudnya ini sebagai koreksi untuk mereka. Budi Ari, Menteri Koperasi, ya sampai sekarang pun juga aku tengok belum ada program-programnya yang terlalu mencolok kan begitu. Maunya ya kan, kalau sudah dikasih kesempatan, kemarin kan sempat juga bikin kasus kawan ini. Masalah data kena lock. Zaman Jokowi kemarin. Aku pun heran jujur aja aku bilang ya kan, kok nongol lagi kawan ini. Menteri Koperasi dibikin nanti kena load lagi data-data orang yang minjem di koperasi. Gimana itu? Aduh, tapi ini kita fair ya, kita objektif ya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Ya, jadi jujur aja aku bilang untuk koperasi kayaknya nggak ada program yang terlalu apa. Ya, yang maksudnya begini, masyarakat tidak menilai ya ada progres untuk di bidang koperasi. Maunya contohnya ya adalah program nasional, contohnya pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Itu loh. Jadi ini masyarakat yang punya usaha kecil ditolong bagaimana caranya mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Kan begitu. Supaya apa? Ini mendorong daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat itu sekarang cenderung lemah. Cenderung lemah. Mau beli iPhone duit kurang.
Mau ganti motor sama gimu, mau duit kurang. Mau KPR rumah yang harganya 2 miliar, duit kurang. Nggak itu ya. Itu dia ya. Nah, baru berikutnya ya. Berikutnya itu adalah Menteri Gas LPG. Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadalia ya. Jadi ini salah satu menteri yang ikut kena sorot ini. Ya, dengan tujuan untuk membuat menertibkan harga di tengah masyarakat ya, malah membuat kekacauan. Kalau ku bilang kekacauan, jujur aja ku bilang. Makanya untung saja Bapak Prabowo sebagai presiden ya, beliau itu ya sigap langsung ditelepon si Bahlil. Woi Bahlil, sekarang pengecer-pengecer itu kau izinkan saja mereka itu untuk menjual gas LPG. Udahlah, lupakanlah itu masalah-masalah sub pangkalan itu. Oke, baik bos, oke lah kalau kayak gitu. Ujung-ujungnya apa, pengecer alhamdulillah bisa jualan lagi. Itu jangan bikin kebijakan-kebijakan. Yang pertama, jangan pernah bikin kebijakan mendadakan gitu loh. Ada kebijakan, sosialisasikan dulu baru eksekusi. Ini ndak langsung kau eksekusi. Sosialisasi belum ada. Apa nggak terkejut penjual eceran di bawah? Tiba-tiba nggak bisa jualan aja. Ya, itu makanya gue bilang ya. Jadi untuk masalah gas ya, ini menjadi gorengan orang sebelah ini. Oke gas, sangat langka mau beli gas. Ngiri, goreng terus. Sedangkan majalah Tempe, biar tahu kalian, bikin hoax dia. Dibilangnya lah ada seorang nenek-nenek meninggal gara-gara antri beli gas. Heboh berita itu kan? Heboh berita itu. Jadi dari polsek setempat langsung melakukan cross check. Ternyata enggak. Beliau beli gas, tidak antri, pulang meninggal. Jadi bukan gara-gara antri beli gas meninggal. Majalah Tempe. Nanti kita angkat itu. Ya, itu dia. Jadi kalau nggak salah sekarang Bapak Menteri Bahlil ini ya agak was-was juga. Was-was lawak. Ya kan? Yang keempat ya, Menteri Raja Juli Antoni. Kena juga dia pun kena. Siapa yang masukkan daftar? Bukan aku, media. Ya, jadi ini pun juga ya bisa dikatakan kurang bisa memberikan progres gitu loh ya. Jadi seperti apa sih yang harusnya dilakukan untuk melestarikan hutan, kan begitu. Apa sih yang dilakukan? Contohnya misalnya ya, kita punya target ya, reboisasi sekian juta hektar, contohnya begitu. Harus ada dobrakan seperti itu ya. Ya, apalagi di tengah-tengah situasi di Indonesia ini banyak sekali hutan-hutan gundul, kan begitu. Atau misalnya ya, masyarakat diberikan hak guna usaha untuk mengelola hutan tanpa merusak hutan. Loh, apa maksudnya mengelola hutan tanpa merusak hutan? Bisa, Bu? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Contoh hasil-hasil hutan seperti rotan itu kan ada di hutan, ya kan? Jadi masyarakat di sana diberdayakan, mereka itu dipersilakan untuk mengambil hasil alam berupa rotan, ya. Tapi disosialisasikan bagaimana caranya mengambil rotan tanpa merusak tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Gitu.
Kayaknya lebih cocok lah aku jadi Menteri Kehutanan. Itu dia ya. Baru yang kelima ya. Yang kelima ini Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Siapa itu? Ya, kalau kalian nggak tahu namanya, sama aku juga nggak tahu namanya. Tapi kalau aku bilang orang yang kemarin pakai kop surat untuk urusan pribadi, ingat kalian kan? Pasti ingat. Namanya itu si Yandri Susanto. Iya, Yandri Susanto, gitu loh ya. Jadi ini pun juga aku tengok banyak kali kunjungannya. Kunjungan ke sana, kunjungan ke sana, kunjungan ke sana, kunjungan ke sana. Sekarang bukan kunjungannya itu yang penting, Bapak. Iya kan? Yang penting itu apa program unggulan yang bisa dilakukan di sebuah desa. Gitu, contohnya ya. Harusnya Menteri Desa ini memberikan target kepada desa, bukan hanya menerima dana 1 miliar tiap desa, tapi mereka harus dipaksa bisa ya menciptakan usaha atau lapangan kerja bagi penduduk mereka sendiri. Oh, kita kan udah ada BUMD, Pung. Iya betul, BUMD, tapi bagaimana kira-kira? Apakah desa ya mampu tidak menciptakan lapangan kerja bagi penduduk mereka sendiri, sehingga desa tidak lagi ditinggalkan oleh penduduknya ya? Oleh karena apa? Oleh karena penduduknya lebih tertarik untuk melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan. Harus dipikirkan ini. Itu loh. Kalau misalnya daerahnya ada potensi wisata, ya kasih target ya, harus berkembang dalam menerima menerima pendapatan asli dari desa ya, dari sektor pariwisata, kan begitu. Misalnya kalau desanya itu adalah daerah industri, daerah tambang, daerah ini, daerah pertanian, daerah lain, harus ada gitu loh. Ini jadi lebih cocok aku Menteri Desa. Ya, itu dia. Cocok kalian rasa? Ya kan, cocok kan? Cocok lah. Itu baru 5 menteri itu. Kita masuk lagi Menteri ke-6. Berapa orang rupanya di Resapel, Pung? Ini kan penilaian netizen. Tenang aja kalian dengarkan situ. Ya, penilaian netizen lagi. Ya, yang ke-6. Siapa itu? Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan. Aku pun bingung media ini, iya kan? Kok berani-beraninya memasukkan ketua umum PAN? Lagi menurutku juga nggak ada yang salah sih. Cuman mungkin kurang progresif gitu loh ya. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan ya, mungkin ya ada beberapa daerah ya, mungkin harga barang-barang yang ada di sana itu tidak sama dengan daerah lain. Karena apa? Karena distribusi barang itu mungkin ke sana itu susah, oleh karena mungkin transportasi, kan begitu. Aku nggak tahu, tak kenapa bisa masuk Zulkifli Hasan ke sini. Kayaknya nggak ada dasarnya lah. Nggak tahu netizen ini, cuman gara-gara masalah harga gas berbeda-beda di satu tempat ke tempat yang lain, jadi dimasukkan namanya Menteri Perdagangan ini. Iya kan? Di tempat sini 22.000, di sebelah sana 25.000 gas, sana 27.000, di sebelah sana 50.000. Loh iya betul lah, kalau bisa semuanya harganya sama. Justru itu makanya ya, mungkin netizen menilai seperti itu ya. Jadi mananya ini Menteri Perdagangan, kan begitu ya. Next, ke-7, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Siapa itu? Budiman Sujatmiko ya. Siapa itu? Temannya Marwar Siar yang keluar dari PDIP. Padahal udah dikasih tugas dia ya, percepatan pengentasan kemiskinan.
Ini pun juga program yang disosialisasikan sama masyarakat juga enggak. Jadi gini loh, aku minta sama kalian kementerian-kementerian itu, ya, coba bikin dulu program-program unggulan dari kalian. Yang kami, ya, supaya, dan juga sosialisasikan supaya kami tahu, oh, Kementerian Kelautan dan Perikanan targetnya ini, kan begitu. Kementeri BUMN targetnya ini, ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan targetnya ini. Jadi tahu masyarakat gitu, arahnya kemana jelas. Ya, jadi ini diciptakan sebuah badan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kalau nama itu hebat lah, jago gitu loh. Tapi sekarang begini, masyarakat pun juga kepingin tahu juga ini fungsinya apa. Iya kan, pengentasan kemiskinan kan itu berbicara tentang ekonomi, kan begitu. Maunya kalian juga bersinergi dengan beberapa kementerian. Apa yang mau kalian lakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ini, ya? Dan juga ini sebetulnya ini kepala badan ini tugas paling berat loh. Karena apa? Karena berbicara harus ada target. Kalau tingkat kemiskinan kemarin di Indonesia katakanlah misalnya sekitar 14%, harus bisa ditekan untuk tahun ini, contohnya katakanlah, ya, harus bisa ditekan menjadi 12% atau 13,8%, harus begitu. Baru yang ke-8, Menteri Pemuda dan Olahraga. Waktu zaman Jokowi pun juga nggak pernah, jarang nampak ini. Maksudnya bukan jarang nampak orangnya, jarang nampak karyanya. Padahal dia dari golongan karya. Tapi kok minim karya? Prestasi memang bagi seorang Aryo Bimo, ya, menjadi salah seorang menteri termuda. Betul, bangga kami. Tapi tunjukkan juga dong karyanya. Menteri Pemuda dan Olahraga, coba bayangkan kalian, ya, apa yang mau kalian bikin untuk pemuda, ya, contohnya, ya, kalian itu punya target, punya program unggulan, bagaimana membuat pemuda bangsa Indonesia ini lebih Pancasilais dan produktif. Jangan cuman jagonya teori tentang Pancasila tapi nggak produktif gitu loh, ya. Setelah itu apa? Ya, bagian olahraga. Apa yang mau kalian targetkan dan apa visi misi? Harus ada yang kalian sosialisasikan, tapi jangan kebanyakan visi misi. Nggak perlu sama kami visi misi. Yang penting ada target kerja kalian seperti apa. Itu yang kami butuhkan. Ini ndak dari kemarin-kemarin. Nggak tahu kami entah apa yang jadi program unggulan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Makanya main-main kau pun ke kementerian. Nggak begitu jawaban kalian. Justru sekarang oleh karena terbukanya media, kalian harus sosialisasikan. Jadi supaya kami rakyat, masyarakat tahu, oh ternyata kita punya target, ya, target di bidang olahraga, contohnya begini, ya, target di bidang olahraga dan pemuda dan olahraga, ya, mereka itu bisa memberikan kesejahteraan yang cukup bagi atlet, sehingga tidak lagi ada pengalaman seperti atlet-atlet sebelumnya, ya kan, pensiun jadi security. Pensiun jadi atlet, jadi tukang pos. Pensiun jadi atlet, jadi tukang, jadi apa namanya, ojek online. Kan begitu. Padahal harusnya mereka pensiun-pensiun itu dibikin sebuah apa namanya, diberdayakan lagi untuk apa? Supaya mereka itu bisa memberikan semangat kepada pemuda-pemudi dan juga kepada anak-anak, ya, semangat untuk menjadi atlet yang berkualitas. Kan begitu. Kalau misalnya atlet-atlet kita berkualitas, bertanding contohnya ke Olimpiade, bertanding contohnya ke event-event internasional contohnya, apa bukan cuma kebanggaan yang kita dapatkan, kita juga diperhitungkan sebagai negara yang juga maju di dalam bidang olahraga. Sekali lagi,
kayaknya Opung Parbela lebih cocok jadi menteri olahraga. Itu dia ya. Selanjutnya ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, Yusril Iza Mahendra. Kalau ini sih kayaknya aku kurang setuju ini. Janganlah ini masukkan daftar itu ya, karena kalau ku tengok makin kesini makin bagus kok. Nah, ini media yang ku kritisi sekarang ini. Gitu loh ya, penegakan hukum kan sekarang begini. Kalau bicara tentang penegakan hukum ya, ini nggak akan ada habis-habisnya ini ya. Cuman Mahfud MD lah Menko Polhukam yang mengomentari negatif kepemimpinannya diri sendiri, yang mengomentari penegakan hukum di masa kepemimpinannya nggak beres. Dia sendiri mengakui itu, biar tahu kalian. Aduh, itu dia ya. Baru berikutnya yang terakhir, Menteri Kebudayaan Fadlizon ya. Jadi walaupun Bapak ini yang satu ini adalah anggota, bukan cuma anggota sih, bisa dibilang juga ini senior, pengurus senior di Gerindra ya, tapi ku tengok juga sampai sekarang memang terobosannya untuk kebudayaan belum ada, ya kan? Biarlah ini juga menjadi koreksi. Maksudnya apa? Ya, contohnya ya, ada target, ada sasaran dari Menteri Kebudayaan ini apa? Kan begitu ya. Jadi contohnya harus ada pendidikan kebudayaan ya di masing-masing daerah. Contoh di tempatku sendiri, di kampungku sendiri ya, kebudayaan itu sudah mulai tergerus dengan zaman. Oleh karena apa? Pendidikan tentang kebudayaan itu sudah minim. Di kampung kami, jujur aja ku bilang sama kalian ya, itu jangan heran kalian kalau di kampung kami lagi ya, contohnya di daerah Toba, di daerah Tarutung, itu anak-anak udah nggak ada lagi yang mau bahasa Batak, betul. Udah pakai bahasa Indonesia semuanya. Bukannya bilang apa, kadang-kadang lu gue. Ini hal sederhana kalau ku bilang sama kalian ya. Sedangkan aku jujur aja sebagai orang Batak, kepengen kali aku mempelajari bagaimana budaya Jawa, bagaimana budaya Sunda, bagaimana budaya Minang, bagaimana budaya Aceh, bagaimana budaya Papua. Begitu ya. Dan juga contohnya lagi misalnya ya, contoh dari Papua misalnya, ada guru kebudayaan di sana, guru seni dan budaya di Papua ya, bikin pertukaran guru seni dan budaya dari Papua ke Sumatera Utara, Sumatera Utara ke Papua. Karena contohnya kami, jujur saja, kalau lewat internet katanya kurang enak gitu, kurang seret. Tapi kalau ada contohnya, misalnya ada delegasi dari Papua ya, dikirim guru seni dan budaya, kita bisa belajar dengan leluasa dan juga lebih detail gitu. Dan mereka pun juga bagaimana mereka bisa mengenal tortor bagaimana, ulos bagaimana, baru setelah itu syair-syair dalam bahasa Batak bagaimana. Kan begitu, harusnya seperti itu Bapak. Jelas. Jadi inilah 10 menteri dengan rapot paling merah. Menteri yang lainnya belum ketahuan karena belum ngambil rapot. Ya, jadi untuk bapak-bapak menteri ya, tolong ya, kalau memang ada netizen bersuara seperti itu jangan langsung negatif ya. Ini sebagai pembelajaran untuk kalian semua. Ya kalaupun nggak mendasarkan, aku kan hanya membacakan tadi. Aku nggak berdosa dong. Kalau kalian lihat di medianya, contohnya kalian ketik aja itu 10 menteri Prabowo dengan rapot yang paling merah. Ya, ada beberapa media yang memuat nama yang 10 orang tadi. Tapi kita kan fair-fairan kan, ya kan? Kita tidak menyerang pribadinya, tapi kita menyerang kinerjanya.
Iya dong, ya kan? Nah, jadi kita sebagai netizen, sebagai rakyat juga harus cerdas, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Nah, itu tadi teman-teman ya, pembahasan dari video kita ini. Selain itu teman-teman, ada juga sorotan pada Menteri Perdagangan terkait fluktuasi ya harga barang. Terus ada lagi Menteri Pemuda dan Olahraga yang dinilai minim inovasi gitu ya, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang programnya kurang jelas gitu ya. Sebagai masyarakat ya, kita tentu berharap bahwa jika reshuffle benar-benar terjadi, maka itu adalah langkah untuk memilih menteri-menteri terbaik gitu ya, yang dapat bekerja maksimal dengan kepentingan rakyat ya, kepentingan rakyat, jangan kepentingan oligarki ya. Menteri yang tidak memiliki kinerja optimal harus dievaluasi agar tidak menjadi beban dalam pemerintahan ya. Itu sih menurut saya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian setuju dengan isu reshuffle ini? Ya, menteri mana yang menurut kalian layak untuk diganti? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ya teman-teman, ke teman-teman, ke grup WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Ayo kita berdiskusi di kolom komentar. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jangan lupa ya, tetap jaga NKRI harga mati. Bye bye.